الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Desember 2022 atau tanggal 26 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita bisa berkumpul di masjid kita ini, Al-Munawwarah yang tercinta, guna membahas qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan keduanya berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, al-ilmu qala Allah wa qala haddatsana wa ma siwahuma illa waswasu syaitan. Ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dengan haddatsana, dan selain keduanya itu adalah gangguan dari syaitan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mempelajari qala Allah qala Rasul dengan pemahaman daripada para sahabat radhiyallahu anhum, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, ketetapan di atas manhaj salaf, di atas ilmu, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Ummahat semuanya semoga sehat semuanya, keluarga semuanya sehat insyaallah taala. Yang diberi sakit semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pada daurah kali ini kita akan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan ini talkhis. Talkhis itu ringkasan sebenarnya. Buku-buku tentang sifat salat Nabi itu yang paling masyhur adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Sebenarnya kitab beliau itu ada dua. Yang satu, yang itu satu jilid, dan yang satunya adalah 3 jilid.
Dan yang asal atau yang asal dari kitab sifat sholat Nabi itu, kalau tidak salah yang satu jilid, wallahu alam. Saya lupa karena di situ di kitabnya itu ada aslu sifat sholatin Nabi SAW. Itu. Kemudian sifat sholat Nabi SAW, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, alhamdulillah saya juga sudah khatam membacanya, tapi perlu untuk diulang lagi. Ya, karena kadang untuk membaca sekali saja nggak cukup. Ya, baca saja sekali tidak cukup. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuijri. Mungkin Syekh ini agak asing di telinga Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia. Yang tahu kan, yang mereka ketahui Syekh bin Baz, ya Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Fauzan dan lain sebagainya. Mereka belum mengetahui banyak masyayikh masyhur dari Saudi Arabia. Sifat salat Nabi SAW. Cuman dia juga lebih kecil dari talkhis ini. Kemudian juga sifat salat Nabi beserta wudhu, dan alhamdulillah di buku kita ini ada pembahasan wudhu juga, alhamdulillah. Cuman buku sifat salat Nabi SAW beserta wudhunya ini lebih tebal daripada ini. Bahkan pun terjemahan yang asli dari sifat salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah itu ada yang lebih tebal, yaitu bukunya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, warnanya ungu. Ya, itu karya tulis tentang sifat salat Nabi SAW. Di antara sebuah penelitian, bukan penelitian sebenarnya, saya mencari kitab-kitab sifat salat Nabi itu berdasarkan mazhab. Karena kita tahu sebagian mazhab itu berbeda dalam salat mereka. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sendiri itu berbeda pendapat dengan Syekh Hamud At-Tuijri, Hamud bin Abdullah At-Tuijri. Kenapa demikian? Karena Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuijri menurut Syekh Al-Albani termasuk fanatik mazhab Hanbali. Termasuk fanatik mazhab Hanbali. Makanya dipastikan setiap mazhab itu ada yang fanatik. Ada yang fanatik. Iya. Kemudian bahwasanya seperti halnya ketika kita setelah takbiratul ihram, apa yang kita lakukan? Bersedekap. Bersedekap. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali itu bersedekap. Tapi di dalam mazhab Maliki tidak. Nah, mazhab Maliki ini juga sama mazhabnya dengan Syiah. Karena Syiah tidak bersedekap. Tetapi kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan mazhab Maliki itu kebanyakannya Syiah, tidak boleh. Karena ini akan secara tidak langsung akan mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Gitu. Nah, ternyata tidak saya dapati secara khusus sifat salat Nabi masing-masing mazhab. Masing-masing mazhab. Mungkin di antara antum ya yang lebih tua dari saya, kalau dalam mazhab Syafi'i ketika antum tasyahud awal atau tasyahud akhir, ya, ketika tangan antum melebihi dari dengkul, nanti di akhirat dipotong tangannya. Tapi kalau dengkulnya lebih, artinya ya nggak bisa kan. Yang namanya tasyahud itu kalau dengkul itu kan udah nggak bisa dirubah-rubah kan. Tangannya agak ke belakang, artinya apa?
tidak sejajar dengan dengkulnya itu nanti akan dipotong. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu yang saya dapatkan dulu ketika ngaji di TPA. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita bertumpu pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini kan talkhis. Sebenarnya saya mencari yang terjemahan tapi matannya saja qadarullah nggak dapat, karena kalau harus nyari semuanya itu bukunya tebal, harganya 50.000. Nah, itu lebih lengkap lagi. Tidak mungkin itu dibuat daurah, nggak mungkin. Kalau daurah nanti jadi 1 bulan, kalau nggak 2 minggu lebih, kan begitu. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab tersebut, ya, kitab tersebut betul-betul tertera, ya, setiap babnya, setiap poinnya itu dengan riwayat hadis. Makanya kalau antum kembali kepada kitab aslinya ini yang bukan talkhis ini, maka antum akan mendapati semua apa yang beliau katakan itu adalah sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah kitab-kitab tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengawali daripada pembahasan, kita akan membahas dari halaman 7, yaitu biografi Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mungkin di antara kita belum mengenal Syekh dengan baik, ya. Yang paling mengenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani selain keluarganya adalah Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala, ya. Karena di antara penerus Syekh Al-Albani itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau adalah seorang imam ahlus sunnah abad ini, ya, yang mengorbankan seluruh hidupnya demi mengabdikan diri kepada Allah. Begitulah kehidupan seorang alim, seorang santri begitu, ya, mewakafkan dirinya untuk Islam, ya, untuk Islam dan kaum muslimin, ya. Dan nanti kita akan mendapati sebuah sebuah kisah yang menakjubkan insyaallah taala, walaupun tidak disebutkan di sini, nanti akan saya sebutkan, ya. Seorang laki-laki agung yang namanya telah memenuhi cakrawala. Siapa yang tidak mengenal Syekh Albani rahimahullah? Kawan maupun lawan pun juga tahu. Ya. Beliau tidak saja dikenal sebagai ulama ahli hadis, akan tetapi juga beliau juga salah seorang di antara barisan para ulama yang mendapat predikat sebagai pembaharu Islam, terutama dalam bidang hadis, ya, dalam bidang hadis, ya. Nama, kelahiran dan pertumbuhan Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau adalah Muhammad Nasiruddin bin Nuh. Bapaknya namanya Haji Nuh Najati, ya. Nama asli beliau adalah Muhammad Nasiruddin. Di dalam kitab beliau sifat salat Nabi juga, kalau tidak salah, silsilah ahadits shahihah, nama-nama yang diakhiri dengan din itu hukumnya makruh. Amiruddin itu juga makruh kata beliau. Makanya beliau itu membantah nama beliau sendiri di kitab beliau. Nah, itulah bentuk keadilan seorang ulama, ya. Karena apa? Tunduk terhadap dalil, luar biasa, ya. Kenapa demikian? Karena beratnya perkara agama. Makanya orang-orang yang dikasih gelar din di atasnya itu Syamsuddin, Badruddin, Bahruddin, itu kan sudah mencapai tingkat tinggi dalam ilmunya, mujtahid mutlak, ya. Tetapi asmo kinaryo jopo, nama adalah doa. Tapi kata beliau makruh, hukumnya makruh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik nama itu yang didahului dengan abdu,
Kalau tidak didahului dengan Abdu, ada dua nama yang disebutkan Nabi SAW. Yang pertama Hammam, yang kedua Harith. Itu dua nama yang disebutkan Nabi SAW. Sekarang nama-nama sekarang itu ada 19 kata. Itu masuk di rapot itu sulitnya minta ampun itu. 4 orang jadi 1 di situ. Siapa nama antum yang 3 atau 4? Seperti itu. Semakin susah. Atau cuman 1 huruf N saja gitu. Dan itu viral. Subhanallah. Muhammad Nuh ya, nama bapaknya adalah Nuh Najati. Dikenal dengan kunyah. Kunyah itu adalah nama panggilan. Tapi ketika antum ditanya nama antum siapa, Abu Fulan, jangan. Nah, di antara orang Arab itu kalau marah itu diantaranya itu. Apa itu? Ketika antum ditanya nama antum Masmuk gitu, anak Abu Fulan. Abu Fulan man gitu loh. Abu Fulan siapa? Nama asli. Makanya nama asli itu lebih afdal. Dikenal dengan kunyah Abu Abdurrahman. Beliau lahir pada tahun 1914 Masehi. Di tengah sebuah keluarga yang sangat sederhana dan sibuk dengan ilmu agama. Para jamaah sekalian, kebanyakan para ulama itu miskin, kecuali sedikit saja. Ibnu Hazm, kemudian Muhammad Siddiq Hasan Khan, itu seorang pangeran, tapi juga seorang ulama besar. Ibnu Hazm terutama ketika beliau pernah dikatakan jelek oleh para ulama yang lain, ente enak ya pangeran kaya tidur dengan kasur ASEAN dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dibantah juga sama Ibnu Hazm. Ente tahu gak kalau ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ente enak nanti gak dipertanggungjawabkan apapun kalau ente miskin gitu. Iya. Makanya kenapa demikian? Kadang antara ilmu dan harta itu tidak ketemu. Kebanyakannya. Kalau ketemu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Untuk mendirikan peradaban dia sendiri. Terutama apa? Beli kitab, gitu. Kemudian apa? Membuat perpustakaan pribadi seperti itu. Tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Tapi kebanyakannya demikian, ya. Sibuk dengan ilmu agama di kota Albania. Bapaknya Haji Nuh adalah salah seorang ulama besar Albania kala itu. Makanya para jamaah sekalian, ketika antum mendapati sebuah statement bahwasanya Syekh Albani itu tidak punya guru, katakan guru pertama beliau adalah bapaknya. Jelas ya? Bapaknya itu Syekh Haji Nuh, ya, Haji Nuh Najati. Itu beliau seorang pembesar mazhab Hanafi di Albania. Nah, tahun-tahun pertama beliau dalam menuntut ilmu itu taklid kepada bapaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu kepada beliau, beliau nggak mau taklid. Beliau tidak mau taklid. Nah, di sini mengisyaratkan bahwasanya seorang guru itu tidak mesti sama bersependapat dengan muridnya. Kalau harus sependapat maka 4 mazhab tidak ada. Terutama dari Maliki, Syafi'i, Hanbali. 3 orang ini kan guru murid. Gitu. Selama dalam koridor syariat sesuai dengan kaidah, tidak masalah. Jangankan dalam berbagai macam mazhab, satu mazhab saja ada beberapa pendapat. Contoh cadar. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i wajib. Kenapa? Cadar dalam mazhab Syafi'i pendapat pertama mereka adalah wajib. Nah, ternyata bagi para ulamanya yang berpegang teguh terhadap ulama mazhab Syafi'i ini enggak dipegang. Itu. Makanya dalam satu mazhab itu akan kita dapati berbagai macam pendapat. Contoh, di dalam jilid yang pertama, di antara tata cara sholat daripada
sholat Jumat itu ya seperti kita. Itu tertera dalam kitab Bagaimana itu? Adzan dulu, imam naik mimbar dulu, adzan, kemudian khutbah. Itu yang tertera dalam kitab Nah sekarang yang kita ketahui di sekitar kita kok berbeda seperti itu. Jadi ya guru pertama beliau ya di dalam ilmu itu adalah siapa? Bapaknya. Yang pernah menuntut ilmu di Istanbul, Turki, kemudian kembali ke Albania untuk mengajarkan ilmu dan berdakwah. Seharusnya begitu. Seorang itu kalau sudah belajar dimanapun dia berada, maka dia harus pulang. Dia harus pulang. Jangan ngumpul di Jakarta. lahan basah. Dan itu terjadi ya. Nah, lingkungan keluarga yang menaungi Syekh Albani ketika masih kanak-kanak penuh dengan cahaya Islam yang tampak, yang sangat terjaga dalam setiap sisi. Kemudian hijrah demi melindungi agama. Para jamaah sekalian, seorang itu terfitnah dalam agama itu lebih berat daripada terfitnah dalam dunia. Ya. Ketika Ahmad Zogo ya, menjadi Raja Albania, dia mulai melancarkan berbagai perubahan aturan sosial yang revolusioner, bagaikan hambatan ya, hebat yang menggoncangkan pondasi-pondasi lingkungan Islami tersebut, karena tindakan yang dilakukan oleh Raja Zogo tersebut sama dengan apa yang dilakukan oleh tokoh Turki, ya, Mustafa Ataturk, di mana para wanita Albania diharuskan meninggalkan hijabnya sehingga rangkaian fitnah dan malapetaka pun tak terhindarkan. Makanya ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bercerita tentang negaranya dan rajanya, yaitu Ahmad Zago, maka beliau selalu membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azaghallah. Nah ya, waliyadzubillah ya. Sejak saat itu mulailah kaum muslimin yang mengkhawatirkan agama mereka berhijrah ke berbagai negeri untuk menyelamatkan agama ya. Termasuk di antara yang paling pertama hijrah adalah ke keluarga Syekh Haji Nuh yang membawa agama dan keluarganya ke Suriah, termasuk di dalamnya sang imam kecil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Al-Albani mulai menuntut ilmu di Damaskus. Lelaki kecil Muhammad Nasiruddin mulai menimba ilmu dengan mempelajari bahasa Arab. Para jamaah sekalian, bahasa Arab itu pembuka seluruh ilmu, bukan terjemahan. Sedikit demi sedikit kita mempelajari bahasa Arab. Sampai sekarang pun saya juga masih tetap murojaah bahasa Arab, mulai dari nahwadih, kemudian sampai kepada Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah ta'ala ya. Di Jami'ah Al-Is'af Al-Hairi, di sanalah beliau mulai mendapati dunia ilmu dan kemudian mendaki kemuliaan sebagai seorang alim. Orang yang paling pertama menanamkan pengaruhnya adalah bapaknya sendiri, para jamaah sekalian. Makanya para jamaah yang paling harus memberikan pengaruh baik terhadap anak itu adalah keluarganya, terutama bapaknya. Makanya antum-antum yang hadir di sini itu harus jadi alim terhadap keluarga antum. Ya. Makanya di kajian, banyak kajian itu yang hadir para perempuan. Ya. Sebenarnya nggak masalah juga, tapi yang lebih baik apa? Yang mengajari adalah suaminya sendiri. Ya. Yang merupakan salah seorang ulama mazhab Hanafi kala itu, masya Allah, bapaknya saja seorang pembesar mazhab Hanafi, berarti beliau seorang berilmu. Makanya nggak mungkin jikalau dikatakan Syekh Albani itu tidak punya guru. Saya pun dulu juga gitu, yang mengajari itu orang tua saya, bapak saya dan kakak-kakak saya itu yang mengajari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk beberapa lama beliau mengikuti taklid madhabi yang diajarkan bapaknya, karena memang demikian. Kalau memang tidak bisa mengambil istinbat, ya, beristinbat dari sebuah hukum dari Al-Quran dan Sunnah, ya taklid.
Artinya mengikuti. Akan tetapi hidayah Allah selalu datang kepada orang yang dikehendaki kebaikan dalam dirinya oleh Allah. Dan kemudian beliau muncul sebagai seorang yang tidak terkekang oleh mazhab tertentu. Walaupun nama beliau mazhabnya adalah Hanbali, tapi beliau tidak terkekang, bebas. Makanya pertanyaan yang sangat menggelitik itu, sekiranya kalau kita tidak bermadhab, pertanyaannya adalah sebelum madhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, itu sebelum itu muncul madhabnya apa? Ada yang bisa jawab? Madhabnya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi tidak masalah kalau toh tidak bermadhab, juga tidak masalah. Tapi pertanyaannya, kalau nggak bermadhab ente siapa? Gitu loh. Tingkatannya sama nggak dengan Syekh Albani sebagai seorang mujtahid mutlak? Gitu. Makanya dikatakan bahwasanya madhab itu adalah untuk orang alim, bukan untuk orang awam. Para pelajar, penuntut ilmu, syekh, mujtahid mutlak. Nah itu baru, itu pembahasannya orang alim tentang madhab. Nah kita kan bukan, gitu loh. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Begitulah Al-Albani muda itu ini muncul sebagai seorang pemuda yang unggul dalam kajian hadis, yang pindah dari satu majelis pengajian ke majelis lainnya demi menimba ilmu. Sepak terjang beliau dalam mencari ilmu tadi berbarengan dengan kehidupan beliau yang sangat pas-pasan, sehingga untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari beliau bergelut dengan seorang tukang jam. Kadang juga Syekh Albani dicela dengan ini, ente tukang jam berani-berani menjadi seorang ahli hadis. Loh kenapa? Bukankah para nabi dan rasul terdahulu pekerjaannya nggak lebih baik dari ini? Apa? Menggembala kambing. Ya. Jam itu masih lebih baik di ruangan, nggak kemana-mana, duduk di situ. Kemudian apa? Menservis jam. Nah dulu para nabi terdahulu apa? Menggembala kambing. Apa salahnya? Yang penting halal. Ya. Makanya apa? Bertolabul ilmi dulu, kemudian karena hidup beliau pas-pasan itu, kemudian beliau membuka pekerjaan untuk beliau sendiri, yaitu menservis jam. Itu pun gak lama, cuman 4 jam. Setelah itu beliau kemana? Ke perpustakaan Damaskus Zahiriyah. Ya. Dan beliau dikenal sangat ahli dalam pekerjaan tersebut, dan semua itu sama sekali tidak menghalangi beliau untuk menjadi seorang alim besar yang di kemudian hari. Bahkan ada seorang doktor lulusan daripada Universitas Islam Madinah, beliau pulang ke negaranya bajak sawah. Padahal beliau doktor dalam apa? Al-Quran. Apapun pekerjaan selama itu halal dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Tidak perlu mendengarkan omongan orang, tidak perlu. Ya. Menjadi guru besar di Universitas Islam Madinah, berkat jerih payah dan keulitan sang imam, dan tentu dengan taufik dari Allah. Ilmu itu taufik dari Allah. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Makanya di antara salah satu cerita, di antara bentuk jerih payah beliau dalam menuntut ilmu itu, sampai ada sebuah kisah waraqah dha'i'ah, yaitu lembaran yang hilang. Jadi beliau itu ada sebuah lembaran yang hilang, kalau tidak salah Sunan Abu Dawud kalau tidak salah, itu di Maktabah Zahiriyah di Damaskus. Nah beliau itu mencoba untuk mencari-cari sesuatu, sekiranya ketemu. Nah di Maktabah Damaskus itu raknya kan sampai 15 rak, maksudnya tingkatnya gitu loh, ya ke atas. Nah kalau ke atas itu berarti membutuhkan apa? Tangga. Ternyata ada di tingkat yang ke-13 membutuhkan apa? Tangga. Subhanallah, luar biasa.
Ternyata beliau membaca selama 6 jam di atas tangga itu tanpa terasa. Antum bayangin 6 jam berdiri di atas tangga selama 6 jam itu, subhanallah, 8 jam, subhanallah. Ini kalau bukan thalibul ilmi, seorang santri gak mungkin seperti itu. Akhirnya apa? Dengan adanya lembaran yang hilang itu, masya Allah, banyak sekali hikmah yang didapatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sejumlah karya tulis beliau mulai dari terbit dari tangan beliau dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah dan lainnya, terlebih dalam ilmu hadis yang memang merupakan spesifikasi beliau. Jadi beliau itu ahlinya dalam hadis ya. Makanya murid-murid beliau yang belajar dengan beliau itu kebanyakan ahli hadis. Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Syekh Masyhur ini termasuk ulama yang sangat aktif sekali dalam menulis, subhanallah. Pernah ke Indonesia, cuman sekali saja ya. Yang menunjukkan kepada dunia ilmiah luasnya ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada beliau, berupa pemahaman yang sahih, ilmu yang luas, kajian yang dalam tentang hadis dari berbagai sisinya. Ditambah lagi dengan manhaj beliau yang lurus dan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolok ukur dasar dalam segala sesuatu. Para jamaah sekalian, seorang dalam keahlian mempunyai keahlian dalam bidang apapun, tapi kalau tidak ada tolok ukur dalam manhaj, goyah. Sehebat apapun, kalau dia tidak bermanhaj salaf, tidak ada tolok ukur bagi dia, itu adalah manhaj salaf, goyah. Goyah. Dan saya telah membuktikan itu semua ya. Di antara ulamanya Zamakhsyari. Tahu Zamakhsyari? Seorang Mu'tazilah. Dia cadel. Suatu saat dia pengen diuji oleh para ulama pada waktu itu. Jadi dia langsung ditunjuk oleh ulama untuk khutbah. Yang namanya cadel itu pasti tidak bisa melafadzkan huruf ro. Dalam 1 jam beliau melafadzkan kata-kata, kosakata dalam bahasa Arab itu tanpa ro. Antum bayangin 1 jam penuh. Betapa hebatnya Zamakhsyari. Tapi kemudian para ulama mengatakan u'tu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka diberi kecerdasan tetapi mereka tidak diberikan kejernihan hati. Makanya para jamaah, sehebat apapun para ulama itu, kalau tidak ada tolok ukur manhaj salaf, goyah. Antum buktikan sendiri nanti. Saya sudah buktikan. Semua itu menjadikan sang imam muncul sebagai sosok yang fenomenal, menjadi rujukan ahli ilmu, dan dengan cepat keutamaan yang ada pada diri beliau dikenal oleh berbagai kalangan. Maka ketika Universitas Islam Madinah mulai dirintis yang dipelopori oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, mufti pertama Saudi Arabia itu namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang saat itu adalah mufti umum kerajaan Saudi Arabia. Syekh Al-Albani langsung menjadi pilihan untuk menjadi guru besar bidang studi hadis di sana karena ahlinya. Nah, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini beliau mempunyai murid-murid khusus yang memang sekarang itu ditunjuk sebagai ahli fatwa kerajaan Saudi Arabia. Selain mereka itu fatwanya tidak diterima untuk kemaslahatan negara walaupun syekh besar ya, walaupun syekh besar. Di sana sang imam sempat mengajar dengan berbagai suka dan duka selama 3 tahun. Dalam masa-masa itu beliau adalah figur dan teladan dalam keulatan, kesungguhan dan keikhlasan mengabdi. Sampai seringkali pada waktu istirahat di antara mata pelajaran, beliau ikut serta duduk di tengah para mahasiswa di atas pasir demi menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan murid-murid beliau. Bagi seorang thalibul ilm, bagi santri itu, waktu itu berharga untuk ilmu. Berharga untuk ilmu. Subhanallah. Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati, sehingga di tengah para mahasiswanya beliau bagaikan salah seorang di antara mereka. Dan itu saya buktikan sendiri dengan murid-murid beliau ya. Sampai saat ini alhamdulillah saya
masih bisa belajar dengan murid beliau, di antaranya adalah Syekh Malik Hasan Sya'ban hafizahullah ta'ala. Ya. Seperti itu, enak dalam luas gitu, istilah kita itu luas sekali. Walaupun beliau doktor dalam bidang Al-Quran, tapi kalau muamalah dengan kita itu Masya Allah luas sekali, enak. Tak heran bila mobil pribadi beliau yang sederhana selalu dipenuhi oleh para murid-murid beliau yang selalu ingin mengambil faedah dari beliau. Banyak sekali para ulama besar itu memberikan kejutan terhadap orang-orang biasa. Ya, pernah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala diundang oleh salah seorang penduduk Mesir yang ada di Unesa waktu itu. Iseng-iseng, Syekh, kapan antum mau ngopi ngeteh di rumah saya? Gimana kalau besok? Datang beneran, datang beneran, ya, datang beneran. Subhanallah. Kedekatan dan keakraban beliau dengan para mahasiswa dan ketergantungan mereka kepada beliau adalah bukti bahwa pengajaran-pengajaran beliau memang menuai berkah di sana. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara salah satu mendapatkan ilmu itu adalah wasahbatu ustadzin. Ya, selalu apa? Bertanya, bergaul dengan ustadz. Kalau memang ada kemiskinan yang tidak diketahui, tanya pada ustadz. Tanya kepada ahli ilmu. Di antara kerenangan dan berkah yang masih tersisa sampai saat ini di Universitas Islam Madinah adalah metodologi kuliah yang beliau sampaikan dalam subdisiplin ilmu isnad. Inti hadis itu di sanad. Inti hadis itu di sanad. Jikalau hadis itu tanpa sanad maka tidak dikatakan sebagai hadis. Nah, hadis itu alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, yaitu yang selalu saya dapatkan bahwasanya yang namanya hadis itu selalu disampaikan dengan 3 kata. Anba'ana atau anba'ani. Ya, akhbarana, akhbarani, haddatsana, haddatsani. Satu lagi adalah sami'tu, sami'na, mendengar. Nah, kata Imam Syafi'i seperti yang di muqaddimah tadi saya katakan bahwasanya Imam Syafi'i itu menganggap bahwasanya ilmu adalah qala Allah wa qala haddatsana. Kalau hadis tidak diriwayatkan dengan haddatsana itu bukan hadis. Makanya apa? Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu masuk bagian dari agama. Makanya sanad ini merupakan keistimewaan kaum muslimin. Sekiranya umat Islam ini tidak ada sanad, maka semua orang itu bebas apa yang dia mau katakan. Ya. Entah ini hadis dhaif, hadis palsu dan lain sebagainya, pokoknya bebas. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW dan seterusnya. Seperti itu. Makanya dengan sanad itu akan diketahui apakah hadis ini dhaif atau tidak. Beliau mengajarkan ilmu ini dengan metode memilih hadis dari Sahih Muslim. Al-Ustadz hafizahullah ta'ala, Abdul Hakim hafizahullah ta'ala, mungkin antum bisa melihat tentang pembahasan muqaddimah Sahih Muslim. Ya, syarah Sahih Muslim di Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu Masya Allah pembahasannya. Lalu menuliskannya di papan tulis lengkap dengan sanad. Satu hadis saja itu akan banyak sekali. Pertama, thariqah, jalannya daripada hadis ini. Yang kedua adalah sanad. Kadang satu thariqah atau satu thariq, satu jalan itu banyak sekali apa? Sanad. Sehingga untuk mentakhrij itu butuh berlembar-lembar. Dan disitulah makanya ilmu hadis itu sangat mulia sekali. Ya, sehingga dikatakan, ya, orang yang belajar ilmu hadis itu harus mempunyai hartanya Qarun dan umurnya Nuh. Hartanya Qarun, makanya kita kenal dengan harta Qarun, dan umurnya Nuh 950 tahun. Karena apa? Ilmu hadis itu setiap abadnya, setiap zamannya akan berkembang.
Berikut beliau membawa kitab-kitab biografi rawi hadis, lalu menjelaskan kepada para mahasiswa tentang metodologi kritik rawi dan metodologi takhrij hadis serta segala hal yang berkaitan dengannya. Pelik sekali hadis itu para jamaah sekalian. Sangat pelik sekali. Tapi jikalau memang betul-betul konsentrasi, ikhlas lillahi ta'ala, bersungguh-sungguh, insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Ya. Pengajaran ilmu Islam yang dirintis oleh beliau ini menempatkan sosok beliau sebagai guru yang paling pertama menetapkan subdisiplin ini sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi. Padahal ilmu-ilmu hadis yang diajarkan di Universitas Islam Madinah itu kebanyakannya adalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kebanyakannya apa? Kitab-kitab mazhab Syafi'i. Karena memang dalam mazhab Syafi'i ahli hadis itu banyak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri adalah seorang ahli hadis. Walaupun yang paling menonjol adalah siapa? Muridnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ketika sang imam meninggalkan Universitas Islam Madinah untuk menetap di Yordania, metodologi pengajaran itu terus dijalankan oleh para dosen yang menggantikan beliau. Bahkan murid-murid beliau sebenarnya seperti Syekh Ali Hasan, Syekh Masyhur, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, kemudian Syekh Malik itu sebenarnya bukan dari Yordania. Mereka semuanya dari Palestina. Palestina, Masya Allah. Menjadi imam para ulama ahli hadis abad ini. Begitu banyaknya karya tulis dan hasil-hasil studi beliau dalam disiplin ilmu hadis yang dikenal dengan kesimpulan-kesimpulan yang detail dan cermat, menjadikan beliau sebagai rujukan para ulama dan para penuntut ilmu di berbagai negara Islam. Di antara kitab-kitab Syekh Al-Albani yang saya dapatkan, pertama silsilah hadis sahihah, ada 11 jilid insya Allah. Sudah saya baca, alhamdulillah saya khatam jilid yang pertama. Kemudian Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil, itu ada 10 jilid, alhamdulillah jilid pertama selesai. Dan banyak lagi kitab-kitab yang Syekh Albani yang saya dapatkan. Semoga nanti antum bisa mengambil manfaatnya insyaallah ta'ala. Ya. Berikut ini beberapa hal yang menggambarkan kedudukan tinggi beliau. Yang pertama, beliau terpilih sebagai anggota pada Dewan Kajian Hadis yang dibentuk oleh Mesir dan Suriah untuk memimpin komite publikasi kitab-kitab sunnah. Di antara seorang ulama, seorang syekh Mesir yang mempengaruhi keilmuan hadis beliau itu adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha itu punya majalah namanya Al-Manar di Mesir. Nah, di satu rubrik ya istilahnya, atau satu halaman itu ada satu halaman yang khusus untuk hadis dan takhrijnya. Setiap majalah itu sampai kepada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau itu selalu membaca takhrijnya itu. Sehingga beliau rahimahullah ta'ala itu terpengaruh dengan dengan Syekh Muhammad Rashid Ridha Mesir itu. Di antara yang mempengaruhi bidang hadis. Yang kedua, menjadi guru besar bidang studi hadis di Universitas Islam Madinah sebagaimana yang telah disinggung. Bahkan kemudian beliau dipilih sebagai anggota majelis tinggi universitas yang sama. Sampai di sini? Atau adzan dulu? 3 menit. Nah, yang ketiga beliau pernah diminta menjadi guru besar Universitas As-Salafiyah India, tetapi beliau tidak menyetujui. Para jamaah sekalian, India itu tidak hanya sekedar dikenal dengan Bollywood. Para ulama ahli hadis itu banyak dari sana. Syekh Al-Albani, Syekh Ali Hasan itu berguru ke sana. Berguru di sana. India banyak sekali. Indonesia juga sebenarnya banyak, tetapi gak terekspos dengan baik. Ya. Yang keempat, beliau juga pernah diminta oleh Menteri Wakaf Saudi Syekh Hasan Abdullah Al-Sheikh untuk menjadi guru besar ilmu hadis di Universitas Makkah Al-Mukarramah. Bukan Ummul Qura ya, bukan Ummul Qura. Yang kelima, oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia, beliau terpilih kembali menjadi anggota Dewan Majelis Tinggi Universitas Islam Madinah periode 1398.
Yang keenam, perpustakaan Al-Zahiriyah di Damaskus mengkhususkan satu ruang tersendiri untuk Syekh. Bahkan beliau diberi duplikat kunci Maktabah Al-Zahiriyah di Mesir, ya, Damaskus. Karena saking seringnya beliau masuk maktabat. Ya. Nah itu ternyata diwariskan kepada murid beliau, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Rumah beliau, misalkan rumah beliau sebesar ini dan tingkat, itu tembok-temboknya itu maktabah. Jadi penuh dengan rak buku. Ya, kalau ada di sini di tengah itu misalkan ada tiang, ya tiangnya itu dikelilingi dengan rak buku. Sehingga Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu tidak keluar dari rumah. Ya, beliau itu selama di rumah itu membaca itu sebanyak 15 jam. Gak keluar kecuali untuk memberikan kebutuhan istrinya. Makanya yang harus keluar itu seorang suami, jangan istri. Saya punya kenalan jenderal bintang 3 di Saudi Arabia itu, Afan, kalau istilah kita itu roti kempet, ngerti itu antum? Itu yang beli dia, bukan istrinya. Itu seharusnya laki-laki seperti itu. Gak wajib sebenarnya, tapi lebih afdalnya demikian. Demi memudahkan studi dan penelitian beliau, dan ini tidak pernah terjadi seorang pun sebelum beliau, ya. Dan pujian-pujian beliau sangat banyak sekali, ya. Nah, makanya tadi saya menyimak salah seorang alim Yaman, Syekh Al-Imrani, namanya Syekh Al-Imrani rahimahullah. Beliau ditanya, katanya Syekh Albani itu tidak punya guru. Apa jawabannya Syekh Al-Imrani itu? Orang yang mengatakan itu adalah jahil. Jahil, bodoh dan seterusnya. Ya. Dan beliau mempunyai banyak sekali karya tulis, di antaranya Adabuz Zifaf, Al-Ayatul Bayyinat fi Adami Sema'i Al-Amwat, Al-Ajubiyah Nafi'an, Asilatil Lajnah Masjid Al-Jami'ah, dan seterusnya. Masih banyak sekali, ya, buku-buku beliau. Ketika menjelang ajal, beliau berwasiat agar seluruh perpustakaan pribadinya dihibahkan ke Universitas Islam Madinah. Setahun yang lalu, seluruh kitab-kitabnya Syekh Albani itu dihibahkan di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah. Beliau wafat pada hari Sabtu 22 Jumadil Akhir 1420 Hijriah. Jenazah beliau dipersaksikan dengan iringan ribuan para pelayat dari berbagai negeri. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada sang imam yang telah berjasa besar mengawal kembali dakwah salafiyah di abad ini. Ya, wallahu alam. Ini biografi kecil, ya, singkat daripada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.